السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه من يومنا هذا إلى يوم النهضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة صفا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته الذكر وعلى سائر صحابته والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم روحي بين أمهاتنا وجميع إخواننا وشيخنا ولمن له حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب ببركته وكرامته. نسألك اللهم البركة والشفاعة والإجازة والسلامة. شاء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعاد علينا من بركاته وأمدنا بأسراره في الدنيا والآخرة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مفهوم التبرك. Pemahaman tentang tabarruk. Tabarruk itu mengambil keberkahan. Namanya bahasanya tabarruk, mengambil keberkahan. Yukhti'u katsirun minan nas fi fahmi haqiqati tabarruki bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa atharihi wa ali baitihi wa warrathihi minal ulama wal awliya radhiyallahu anhum. Fayasifuna kullu man yasluku dhalikal maslak bisyirki wad dhalal kama hiya 'adatuhum fi kulli jadidin yudiqu anhu nadharuhum wa yuqsiru an idrakihi tafkiruhum. Banyak sekali orang yang masih keliru memahami hakikat daripada tabarruk atau mengambil keberkahan, misalkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitupun mengambil berkah dengan bekas-bekas Nabi, athar Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti rambut, rompah, ya, gamis Kanjeng Nabi, jubah Kanjeng Nabi, rambut, itu kan athar Nabi. Kemudian mengambil keberkahan dari keluarga Nabi, kemudian mengambil keberkahan dari para pewaris Nabi, para ulama, para aulia. Masih banyak orang yang keliru memahami hakikat tentang masalah mengambil keberkahan ini. Kadang-kadang mereka menilai kafir, sesat, bisyirki wad dhalal, syirik, ya, kepada orang-orang yang bertabarruk. Hati-hati, harus memahami betul makna tabarruk. Makna tabarruk, arti tabarruk, sehingga orang tidak terjebak untuk mengklaim orang yang mengambil keberkahan itu sebagai pelaku syirik atau pelaku sesat. Wa qabla an nubayyina al-adilla wasyawahid an-natiqah bijawazi dzalik bal bi masyru'iyyatihi, sebelum kita akan menjelaskan berbagai dalil-dalil dan saksi-saksi daripada ucapan-ucapan Nabi, dalil-dalil Nabi, para sahabat, pekerjaan sahabat, amal sahabat, apa yang dilakukan sahabat, bahkan yang menunjukkan, bukan hanya menunjukkan diperbolehkannya tabarruk, ngambil berkah, tapi disyariatkannya ngambil barokah. Yang bagi an na'lama anna tabarruka laisa huwa illa tawassulan ila Allah subhanahu wa ta'ala bidzalikal mutabarrak bih. Harus dipahami dulu, harus kita tahu dulu bahwa ngambil barokah itu hanya sebagai tawassulan, sebagai media saja. Tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui
yang diambil barokah tersebut. Oke, bertawasul kepada Allah melalui yang dianggap atau membawa keberkahan tersebut. Sawaun akana atharon au makanan au syakhson. Entah itu yang diambil barokah itu berupa bekas, peninggalan, atau tempat, atau syakhson, atau seseorang. Karena mungkin orang itu saleh, diambil berkahnya, kayak gitu. Entah itu tempatnya diambil barokahnya. Pak, Al-Quran sendiri mengatakan, mensifati Mekah itu dengan bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Allah mensifati Mekah, kalimatnya Bakkah, bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Mekah yang dibarokai. Mekah ini adalah sebuah tempat di Mekah, di Saudi Arabia. Tapi Allah berfirman Al-Quran, bibakkata mubarakan. Mekah yang dibarokai. Kita mengambil tempat yang dibarokai. Dan mengambil barokah pada tempat yang memang sebagai media tawassul kepada Allah. Minta keberkahan dari Allah melalui media yang dibarokai. Kan Allah yang berfirman, bibakkata mubarakan. Mekah yang dibarokai. Jadi kita itu mengambil keberkahan dari Mekah gitu, dari Mekah itu untuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil kebaikan. Jadi tabaruk itu ngambil kebaikan sebenarnya. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, yaitu tambahnya kebaikan. Kita mengambil kebaikan dari yang dibarokai, melalui itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharapnya dari Allah, tapi melalui yang barang, benda, peninggalan, atau seseorang yang memang orang itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah. Ammal a'yan fal i'tiqadu fadliha wa qurbiha min Allah Subhanahu wa taala. Kalau zat orang yang kita ambil barokah, kita meyakini keutamaan dan kedekatannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang dulu itu para sahabat ngambil berkah dengan mencium tangan sahabat lain yang dianggap lebih alim. Sahabat Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, itu mencium tangan Abdullah bin Abbas. Dicium tangan Abdullah. Inilah cara kami memperlakukan Ahlul Bait Nabi. Ibnu Abbas kan anak pamannya Rasul kan? Abdullah bin Abbas. Abbas itu paman Nabi, Abdul itu anaknya, berarti anak pamannya Nabi. Diambil keberkahan dengan mencium tangannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi mencium seseorang yang dianggap lebih mulia, entah karena faktor turunan nasab atau keilmuan yang dimiliki atau kesolehan, sehingga diambil barokahnya. Nah, itu Pak, itu sebagai bukti nyata bahwa sahabat itu saling mengambil keberkahan satu sama yang lainnya. Imam Muslim, pengarang kitab Sahih Muslim, beliau adalah salah satu muridnya Imam Bukhari sendiri. Itu tangan Imam Bukhari dicium oleh Imam Muslim. Bahkan beliau melanjutkan, Imam Muslim mengatakan, andaikan engkau izinkan ya ustadz al-ustadzin, aku cium juga kakimu. Imam Muslim itu. Tapi Imam Bukhari, jangan, gak usah. Imam Muslim mencontohkan kepada kita bagaimana bertabaruk mengambil keberkahan dari orang yang dianggapnya lebih alim, lebih senior, lebih saleh, dicium tangan Bukhari. Dan Imam Bukhari yang menjadi rujukan seluruh ulama sunnah, ahlus sunnah, bukan syiah, ahlus sunnah wal jamaah di dunia ini. Imam Bukhari itu kan sebagai kitab yang pertama yang diambil rujukan sebagai referensi di antara 6 induk kitab hadis, yaitu Bukhari pertama, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, terus Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Walaupun Ibnu Majah ini ada diperselisihkan para ulama, ada yang memasukkan musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal, ada yang memasukkan Ibnu Hibban dan lain sebagainya. Tapi yang 5 itu muttafaq disepakati sebagai induk referensi kitab-kitab hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Imam Bukhari ini, Bang, sekalipun seniornya luar biasa, hebatnya luar biasa, ahlul hadis tiada tanding. Ngarang kitab Sahih Bukhari atau namanya Jami'us Sahih. Kitab aslinya namanya Jami'us Sahih, bukan Sahih Bukhari. Namanya apa, Pak? Jami'us Sahih. Tapi lebih terkenal dengan istilah sebutan Sahih Bukhari. Ya.
Itu ngarang kitab mengidentifikasi mana yang sahih, mana yang tidak sahih itu selama 16 tahun. Berapa, Pak? 16 tahun. Beliau mengumpulkan hadis sekitar 600.000 hadis dalam otaknya. 600.000 hadis Imam Bukhari. Itu riwayatan wa dirayah. Matannya sama sanadnya itu semua difahami, diseleksi, diidentifikasi. Anunya terus anu ini semua dilacak. Orang-orangnya, sejarahnya terus sampai selesai. Sampai sahabat, sampai Nabi. Kalau sahabat sudah pasti udul. Kalau sahabat sudah pasti sahihnya. Tapi yang setelah sahabat itu terus dilacak. Di mana orang ini? Siapa? Ada enggak? Oh, majhul. Enggak ketemu nama orang ini. Dari ini enggak ada. Oh, berarti majhul. Turun nilai hadisnya. Oh, ada. Orang ini soleh. Terus dicari informasinya. Kalau sudah meninggal. Kalau belum dicari orang ketemu. Lihat kesolehannya, zuhudnya, wira'inya, keilmuannya seperti apa. Nanti baru hadis itu bisa sahih, bisa enggak, Pak? Kalau Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis ada di antara perawinya, misalkan nih nongkrong bareng ngopi di warung kopi, perawinya pemangku hadis itu turun nilainya. Enggak sesuai perawi hadis begitu berlaku sebagai orang awam. Turun hadisnya apa enggak mau dimasuk ke sahih. Walaupun fiqh jujur, tapi dia masih suka duduk nongkrong dengan orang-orang yang bukan levelnya. Masih lagu, masih nongkrong nganggur. Imam Bukhari. Dan perlu dicatat, Imam Bukhari itu dari gurunya ke Gus Mutasil ke Kanjeng Nabi itu sekitar 7, 8, 6. 6, 7, 8 orang. Sampai sahabat, Pak. Sampai Kanjeng Nabi nih, Imam Bukhari dapat hadis itu dari Bukhari misalnya, dari A, dari D, C, B, A, dia sampai Kanjeng Nabi itu 5 orang anunya, 6, 7, 8, 6, 7, ada yang 6 dapatnya, ada yang 7 orang, 8 orang silsilah sanadnya. Dilacak semua itu. Masya Allah, Imam Bukhari 16 tahun akhirnya dikumpulkan dalam Jami'us Sahih sebagai hadis-hadis yang beliau anggap semua sahih. Ada kitab hadis yang lainnya beliau tempatkan di berbagai kitab lainnya seperti kitab Tarikh Imam Bukhari ada. Kemudian dalam kitab, ya banyaklah kitab-kitab Imam Bukhari yang lainnya banyak. Imam Muslim juga begitu, punya metodologi sendiri. Imam Muslim punya, Imam Bukhari punya, Imam Wajib punya, Imam Hakim punya semua cara-cara mendeteksi kebenaran sebuah hadis. Nah, Imam Bukhari ini segitu alim seniornya, tapi dalam fikihnya tetap beliau bermadhab. Fikihnya Imam Bukhari ikut madhab Syafi'i. Lupa. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fikihnya itu 2. Kadang berfatwa Hambali, kadang berfatwa Syafi'i. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, tapi beliau lebih cenderung kepada Imam Ahmad bin Hanbal dalam fikihnya. Tapi beliau juga kadang berfatwa dalam fikih Syafi'i. Tapi Imam Bukhari di dalam kitab Tajuddin As-Subuki, ya, namanya kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubro, ya, karangan Imam Tajuddin As-Subuki. Di situ dijelaskan bahwa Imam Bukhari itu Syafi'i madhaban. Jadi madhabnya madhab Syafi'i. Ada 3 masalah di dalam Sahih Bukhari yang beliau kasih judul subnya itu tentang fikih yang menginduk kepada pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Bukhari tidak bertemu dengan Imam Syafi'i. Imam Bukhari belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Nih, supaya paham. Imam Bukhari tidak bertemu dengan Imam Syafi'i. Tahunnya masih sama, tapi lebih tua Imam Syafi'i. Tapi tidak sempat ketemu dengan Imam Syafi'i. Hanya belajar pada Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i, oke? Jadi fikihnya Imam Bukhari belajar kepada Ahmad bin Hanbal pertama, tapi belajar fikih Syafi'inya kepada 3 muridnya Imam Syafi'i. Makanya beliau cenderung banyak kepada Imam Syafi'i. Imam Bukhari makanya beliau bermadzhabnya Syafi'i karena lebih banyak belajar fikih kepada 3 muridnya Imam Syafi'i. Paham ya? Nah, Imam Syafi'i itu kelahiran tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah di Mesir. Usianya 54 tahun. Berapa, Pak? 54 tahun. Yang senior lagi yang jelas
Imam Abu Hanifah. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah. Persis lahirnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik tahun 93 Hijriah lahiran Imam Malik. Yang kedua, mazhabnya kedua. Makanya Imam Abu Hanifah dianggap oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan beliau adalah seorang tabi'in. Seorang terkenal bertemu dengan dua sahabat, ada yang mengatakan 4 sahabat, ada yang mengatakan 6 sahabat. Kalau bertemu dengan sahabat berarti namanya tabi'in. Belajar kepada sahabat namanya tabi'in. Menurut yang lain, beliau bukan tabi'in tapi tabi'in. Paham ya? Nah. Nah, jadi orang yang sekarang masih anti madhab, kembali kepada Quran dan Sunnah, pada pemahaman ulama sahabat. Lah, Imam Bukhari saja tidak mau keluar dari madhab, beliau tetap bermadhab Syafi'i. Syekh Bukhari Jilani Sultanul Aulia bermadhab Hambali. Siapa lagi? Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam Al-Misri. Ulama besar di zamannya, Sultanul Ulama, pimpinannya para ulama. Kalau Sultanul Aulia, pimpinannya para wali. Kalau Sultanul Ulama, pimpinannya para ulama. Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau bermadhab Syafi'i. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah Al-Harrani. Imam Ibnu Taimiyah bermadhab fikihnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Adhabi, pengarang kitab Syiar A'lamin Nubala. Yang 40 jilid lebih itu. Syiar A'lamin Nubala. Imam Adhabi namanya. Murid Imam Taimiyah. Beliau madhabnya Hambali. Jadi banyak ulama-ulama besar dari kalangan muhadditsin, ahli hadis, Imam Baihaqi ahli hadis, Imam Hakim kitab Al-Mustadrak, ya, ada 9 jilid. Imam Hakim Al-Mustadrak namanya, ahli hadis dari An-Naisaburi dari Teheran, dari Iran. Itu madhabnya Syafi'i. Imam Baihaqi pengarang kitab Syu'abul Iman, 15 jilid kitabnya. Itu madhabnya Syafi'i juga. Artinya ulama-ulama hadis bermadhab. Ahli tafsir. Al-Imam Ar-Razi, Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, orang Rai. Itu dari Iran juga nih, orang Persia. Pengarang kitab Mafatihul Ghaib atau Tafsirul Kabir. Nah, Imam Ar-Razi. Masya Allah, tafsir yang luar biasa isinya, Pak. Perlu penuh pergolakan pemikiran Mu'tazilah, Asy'ariyah dan sebagainya karena memang lahir di masa-masa itu. Beliau bermadhab Syafi'i. Salah satu kitab karang beliau adalah Manaqibus Syafi'i, Tafsirul Kabir dan lain sebagainya. Artinya orang untuk berkembali kepada Quran dan Sunnah mesti melalui para ulama-ulama madhab tadi. Jadi jangan sok anti madhab. Karena madhab itu murid-muridnya jelas. Muridnya tabi'in. Tabi'in berguru kepada tabi'in berguru kepada sahabat berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi udah bermadhab baik. Jangan melu-melu. Jangan melu-melu wong sing anti madhab, kembali Quran Sunnah. Quran Sunnah itu sudah 1400 tahun lebih. Mungkin kita mau memahami Quran Sunnah tanpa pijakan para ulama, tadi, mau kemana kita? Susah mengambil pemahaman agama kalau harus berquran dan Sunnah dengan terjemahan. Orang-orang awam suruh buka Quran terjemahan Jepang, suruh Sahih Bukhari dengan berbahasa Indonesia, terus suruh berpikir ke situ sendiri. Orang awam nggak punya modal ilmu untuk berpikir, berantakan tuh. Hanya modal terjemahan Quran, terjemahan hadis Bukhari, terjemahan Sahih Muslim. Ya sudah hancur Pak agama kalau dipahami dengan pikir tanpa ilmu, hanya soal baca-baca terjemah. Makanya kita butuh pegangan, butuh ulama yang memang mereka yang punya otoritas di bidang itu dalam pemahaman agama. Kalau kita mau tanya soal agama, ya kepada para ulama. Memahami agama, ya kepada para ulama, para kiai, para ulama madhab tadi. Kalau kita pengen bisa bikin tahu, tanya kepada orang yang memang ahlinya, ya tukang bikin tahu. Kalau kita pengen belajar masak yang enak, ya belajar kuliner kepada yang ahlinya, kan begitu. Jangan tukang bengkel belajar pengen bisa tahu, pengen bikin tempe yang enak berarti bengkel motor, ya nggak bisa, nggak ada pak-paknya. Makanya kita perlu yang punya tempat untuk kita pelajari. Lanjut. Wa amal athar fali anna mansubatun ila tilkal a'yan fa hiya musyarrafatun bi syarafiha wa mukarramatun wa mu'azzamatun wa mahbubatun li ajliha. Barang-barang peninggalan athar namanya, ya.
itu bisa atau boleh dijadikan alat bertabarruk karena dinisbatkan mangsubatun ila tilkal a'yan, yang dinisbatkan kepada orang-orang yang terkenal tersebut. Ya, dinilai mulia karena kemuliaan mereka. Benda-benda seperti itu dinilai agung dan dicintai karena kemuliaan dan keagungan mereka, para nabi, rasul, ulama, dan para wali. Jadi kalau kita dikasih sesuatu bekasnya seorang ulama, nabi, wali itu masya Allah barakah sekali itu. Baju, kasih sorban, kasih apa? Bekas minuman, wah luar biasa itu. Barokah sekali itu. Makanya kalau di pondok mah rebutan kalau bekas-bekas kiai atau apa gitu. Wah, masya Allah. Jangankan bekas anunya, apa namanya, makannya, bekas ini cibukan apa namanya, kobokan air saja diminum Pak. Ngambil barokahnya, karena orang soleh. Subhanallah. Kertas, apa sih kertas? Enggak ada kertas, semua kertas sama hukumnya. Tapi ketika kertas menjadi lembaran-lembaran mushaf Al-Quran, dia jadi mulia. Orang tidak boleh menyentuhnya sembarangan. Paham nggak? Kertas. Kalau kertas dibikin koran, dibungkus pakai terasi, pakai apa, buang, biasa aja. Tapi kertas ketika sudah menjadi mushaf Al-Quran, ada tulisan Quran yang mulia itu, maka keras itu menjadi mulia. Paham? Menjadi agung. Orang tidak sembarangan pegang Quran itu. Itu. Makanya jubah Nabi SAW jadi keramat oleh Sayyidah Hafsah. Jadi keramat oleh Sayyidah Aisyah. Ketika ada orang datang, dicelup-celup, dibanjur, sembuh. Jubah Nabi SAW. Jubah nempel pada zat yang mulia. Jadi mulia lagi. Ya. Wa ammal amkinah. Nah, sekarang tadi asar, bekas. Sekarang tempat. Tempat itu bisa diambil barokah. Wa ammal amkinatu fala fadla laha li dzatiha min haitsu hiya amkinah. Kalau cuma tempatnya sendiri, memang fala fadla laha. Tidak ada keutamaannya yang cuma tempat doang. Wa inna ma lima yahillu fiha wa yaqum min khairin wa birrin, maka dia menjadi barokah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, Jibril alaihi salam pernah menyuruh Buraq berhenti di sebuah tempat namanya Baitul Lahmin di Palestina. Muhammad ingzil fasalli huna. Kata Jibril, Muhammad, sekarang di tempat ini kamu turun dan sholatlah di sini. Ini apa ini? Kata Nabi nggak tahu. Mahada ya Jibril, ini apa Jibril? Oh, diampirkan. Nanti diampirkan ya, diampirkan. Disinggahkan ke situ. Kenapa? Apa kata Jibril? Ada wulida, makan wulida al-Isa alaihi salam. Ini tempat dulu di Bethlehem atau Baitul Lahmin, tempatnya Sayyidina Isa dilahirkan. Jadi disuruh ke tempat itu, di mana tempat itu menjadi tempat dilahirkannya seorang manusia mulia, yaitu seorang nabi bernama Isa alaihi salam. Kaji Nabi suruh ke situ, ditunjukkan, dikatakan oleh Jibril, ini tempatnya Sayyidina Isa dilahirkan di Bethlehem itu. Kaji Nabi suruh duduk, suruh turun dari Buraq dan suruh sholat dan berdoa di situ. Itu menunjukkan tempat barokah namanya, Pak. Paham nggak? Barokah itu ngambil barokah. Kalau kita kemudian ke kuburan para wali, ke tempat di mana wali itu pernah duduk di situ, pernah sholat di situ, itu tempat barokah. Peninggalan wali yang tempat di mana beliau bertawajuh kepada Allah, munajat kepada Allah di kamar ini, kita bisa masuk situ ngambil barokahnya. Itu tepat sekali. Karena dulu Nabi Muhammad diajarkan demikian oleh Jibril. Jadi pendidikan tentang tabarruk, ngambil barokah itu sudah menjadi syariat kita. Gak ada syarak syirik, gak ada. Dah. Wa hadhihi al-barakatu tlabu bit-ta'arrud laha fi amakinha bit-tawajjuh ila Allah Subhanahu wa ta'ala wa du'a istighfari. Jadi kalau kita ke tempat yang dimuliakan, dibarokai, kita berdoa di situ, beristighfar di situ, baca Quran di situ, ya mustajabah. At-tabarruku bi sya'rihi wa busaqihi sallallahu alaihi wasallam. Bertabarruk dengan rambut Nabi Muhammad dan bekas wudu ludah Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Kita jelaskan. Semua harus ada referensi, harus ada dalil, harus didalili. Tenang saja. Kadang-kadang mereka butuh dalil atau mereka kurang dalil. Sehingga dalilnya mana? Atau kurang piknik. Nanti kita akan jelaskan pikniknya supaya mereka harus luas belajar.
agar tahu. An Ja'far bin Abdullah bin Hakam anna Khalid bin Walid radhiyallahu anhu faqada qalan suwah lahu yaumal Yarmuk. Satu ketika Khalid bin Walid itu pernah kehilangan kolan suwah. Kolan suwah itu adalah peci perang. Apa namanya? Topi perang, topi baja perang. Di perang Yarmuk. Faqala Khalid bin Walid berkata, "Utlubuha." Hei, pasukan, cari kolan suwah saya, cari topi baja saya. Falam yajiduha. Mereka mencarinya tapi tidak menemukan. Faqala utlubuha, cari lagi. Fawajaduha. Akhirnya ketemu oleh pasukan nih. Oh ini toh. Faidan hiya kolan suwah kholiqah. Kholiqah itu apa? Ai laisat bijadidah. Ternyata topi baja itu sudah usang, sudah jelek. Kalau sekarang helm ya, helm kendaraan helm. Itu helm perang. Loh, kirain baru, suruh cari-cari, ubat. Kirain masih baru ya, dicari. Ternyata udah jelek, masih dibutuhkan baik. Ini jelek, komandan. Khalid jadi komandan waktu itu. Faqala Khalid, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahalaqa ra'sahu. Itu cerita Khalidnya. Dulu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah. Kemudian tahlik atau apa namanya? Tahallul. Nah, potong rambut, fahallaqa ra'sahu. Kanjeng Nabi nyukur rambut. Faddadaron nasu jawanib sya'rih. Itu sahabat-sahabat berada di samping Nabi. Muteri Kanjeng Nabi, faddadaron nas, muter di sekeliling Nabi, berkumpul. Mereka pada mengambil apa namanya? Jangan sampai jatuh rambutnya itu di tanah. Diambil semua. Ini baru gini, nanti ada hadis lain, Nabi membagi-bagikan berhelai-helai. Ini hadis satu cerita seperti ini nanti. Fasabaqathum ila nasiyatihi. Nah, kemudian aku ambil yang rambut Nabi di ubun-ubun, rambutnya agak besar. Rada merah, diambil oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Faja'altuha fi hadhil qalan suwah. Sini. Pengen tahu kata Khalidnya. Dicari di kolan suwah itu, di peci perang itu, ternyata ada rambut besar. Itu rambut yang diambil pada waktu Nabi umrah. Apa kata Khalid bin Walid? Aku taruh ini rambut Nabi di peci perang saya. Falam ashhad, kata si Khalid. Ushidu qitalan wa yama'i illa ruziqtun nasr. Setelah pakai ini, dimanapun aku perang, gitu, Allah berikan kemenangan. Ruziqtu an-nasr. Aku diberikan rezeki nasr, kemenangan. Aku selalu menang karena mengambil barokah rambut ini. Subhanallah. Kurang apa Khalid bin Walid, sahabat agung, sahabil jalil, singa Allah, jago perang, ahli tauhid, murid yang digembleng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa Khalid bin Walid tidak mengerti tentang namanya alif syirik? Alif barokah itu adalah bukan syirik. Lebih paham daripada orang kita. Wah, kalau kita bawa rambutnya syirik, haram, dolal, sesat, kafir. Khalid apa nggak lebih ngerti dari kita? Kenapa bawa itu? Kenapa ditaruh di kolan suwah? Kenapa bilangnya dengan sebab ini Allah berikan kemenangan setiap aku perang? Kenapa kata-katanya dikaitkan dengan rambut? Berarti rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diyakini ya oleh Khalid bin Walid sebagai sesuatu yang membawa keberkahan. Wow. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari berbagai hadis Nabi tentang alif barokah, termasuk masalah rambut tadi, itu kita juga diperbolehkan untuk mengambil keberkahan dari warafatul Nabi, yaitu para ulama, warasatul anbiya. Para ulama, para orang soleh, para aulia, boleh kita ngambil berkah dari situ. Paham nggak? Nah, paham. Karena para ulama itu adalah warasatul anbiya. Ya Allah, itu harus terbuka itu. Khalid saja sampai seperti itu, harus melek. Jangan dikit-dikit syirik, susah. Wa an Malik bin Hamzah bin Abi Usaid As-Sa'idi Al-Khazraji an abihi an jaddih Abi Usaid walahu bi'run bil Madinah yuqalu laha bi'ru Budha'ah qad basaqa fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa yashrabu minha wa yatayamman biha.
Ada hadis begini. Ada namanya Abu Usaid radhiyallahu anhu. Beliau punya sumur. Ini orang Madinah, suku Khazraj. Punya sumur namanya sumur Budo'ah. Apa Pak? Budo'ah. Nama sumur Budo'ah. Itu qad basaqa fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta diberkahi oleh Nabi. Nabi meludahi sumur tersebut. Sumur itu fahuwa yashrabu minha wa yatayamman biha, dibuat untuk berwudu, dibuat untuk minum oleh keluarganya Abu Usaid. Orang-orang juga sama mengambil keberkahan dari sumur itu yang diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil keberkahan dari ludah Rasul, ludah orang alim, ludah manusia yang saleh. Pilihan Allah. Kalau Nabi nggak ada, sekarang sudah nggak ada. Anbiya sudah pada nggak ada. Nabi cuma mewariskan. Para ulama itu pewarisnya. Makanya Nabi katakan akrimul ulama, fa innal ulama warasatul anbiya. Gitu. Muliakan para ulama. Karena ulama itu pewaris Nabi. Tidak ada para anbiya, ada para ulama. Itu yang kita jadikan pegangan saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tuhsini ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.